Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang di channel Bukan Wibu Biasa. Di sini saya akan membagikan sebuah alur cerita anime yang berjudulkan Mob Psycho 100. Bercerita tentang seorang siswa bernama Shigeo Kageyama atau bisa dipanggil dengan Mob. Dia merupakan salah satu pengguna kekuatan psikis. Saat ini dia bekerja dengan gurunya yakni Regen Arataka sebagai pengusir makhluk halus dan menyelesaikan masalah-masalah yang aneh. Sebelum lebih lanjut, lebih baiknya lagi like dulu aja video ini dan subscribe channel ini. Dengan begitu saya akan lebih bersemangat lagi dalam membuat kontennya. Di dunia ini dipenuhi dengan kejadian-kejadian yang di luar nalar, yang sulit sekali dijelaskan dengan ilmu pengetahuan. Akan tetapi juga mereka tidak mau putus asa begitu saja, dan mereka pun mempertahankan sinar harapan dalam kekacauan kegelapan. Orang-orang menyebut mereka pengguna kekuatan psikis. Di sini kita diperlihatkan sesosok Regen Arataka. Dia bekerja sebagai pemasmi roh jahat. Sekian lama Regen Sensei menunggu, akhirnya kedatangan seorang klien yang bernama Mbah Hanako. Mbah Hanako sudah putus asa karena tidak ada yang mau membantu dirinya. Tentu saja Regen Sensei dengan senang hati membantu Mbah Hanako. Mbah Hanako pun merasa senang karena ia tidak akan lagi diganggu oleh makhluk halus. Regen Sensei memberikan sebuah paket pilihan. Pilihan A, paket percobaan dapat diskon 20%. Pilihan B, paket serius dapat diskon 50%, dan pilihan C, paket komplit dapat diskon 99%. Dijamin 100% hasilnya memuaskan. Mbah Hanako pun merasa senang dan tidak sia-sia ke tempat Regen Sensei. Regen Sensei berkata kepada Mbah Hanako kalau roh itu mirip seperti karbon dioksida. Setelah mendengarkan perkataan Regen Sensei, Mbah Hanako berpikir kalau perkataan Regen Sensei kurang meyakinkan, tetapi Regen Sensei mengatakan jika muncul kembali roh, Mbah Hanako akan diberikan diskon 20%. Secara tiba-tiba pacarnya Mbah Hanako yang bernama Mas Taro datang begitu saja. Tanpa ada pembuktian apapun, Mas Taro menuduh kalau Regen Sensei adalah seorang penipu. Mas Taro langsung bilang kepada Mbah Hanako kalau ia harus mempertimbangkannya terlebih dahulu. Regen Sensei langsung memotong percakapan mereka dan mewajarkan tuduhan Mas Taro tersebut. Regen Sensei meminta kepada mereka untuk menyerahkan semuanya kepada dirinya. Dan Regen Sensei meyakinkan kalau roh jahat berhasil dikalahkan, wajah Mbah Hanako akan kembali seperti semula. Setelah mendengarkan perkataan Regen Sensei, Mas Taro langsung bilang, mereka bertiga pun langsung utiwi ke tempat jadian. Regen Sensei tiba-tiba merasakan keberadaan roh jahat. Tanpa berpikir panjang, Regen Sensei langsung menunjukkan tempat di mana roh jahat itu berada. Hal mengejutkan pun terjadi. Ternyata Regen Sensei salah menunjukkan tempat roh berada. Sebenarnya tempat roh berada itu sebelah kanan Regen Sensei. Mas Taro tambah yakin kalau dia adalah seorang penipu. Akan tetapi dengan kepintarannya Regen Sensei langsung beralasan bahwasanya di gedung depan sana ada roh jahat yang sedang santuy sambil minum secangkir kopi. Mas Taro tidak percaya begitu saja dengan ucapan Regen Sensei. Akan tetapi Regen Sensei menggunakan kemampuannya lagi dalam berbohong, sambil mengatakan kalau ada roh jahat yang tadi barusan lewat di depan Mas Taro dan Mbah Hanako. Hal kocak pun terjadi. Singkat cerita, mereka bertiga pergi ke tempat roh jahat itu berada. Lalu Mbah Hanako menceritakan kejadiannya. Ada seorang lelaki yang mati karena melompat dari bangunan ini. Penyebabnya karena ia kaget melihat kecoa. Aku menyebutnya mati konyol. Setelah mendengarkan kejadian dari Mbah Hanako, seketika raut wajah Regen Sensei mulai serius dan merasa kalau sudah di situasi buruk, Regen Sensei tidak akan bisa mengatasinya. Hal kocak pun terjadi lagi. Kali ini Mas Taro sudah yakin banget kalau Regen Sensei hanyalah seorang penipu. Tanpa diduga-duga, sesosok roh jahat muncul di belakang Mas Taro dan Mbah Hanako. Roh jahat itu dijuluki sebagai penabrak langit-langit. Tanpa basa-basi, Regen Sensei langsung meluncurkan teknik spesialnya, yaitu lemparan garam, di mana ia melemparkan garam dapur secara membabi buta. Hal mengejutkan pun terjadi. Ternyata teknik lemparan garam dapur Regen Sensei tidak mempan. Roh jahat menjelaskan kenapa ia tidak mempan terhadap garam. Karena garam ini hanya garam biasa, tidak dijampe-jampe terlebih dahulu. Regen Sensei seketika terkejut dan terheran-heran. Kenapa garamnya itu tidak mempan terhadap roh jahat tersebut? Itu garam biasa, kocak. Karena Regen Sensei sudah tidak sanggup lagi, sudah saatnya kuserahkan pada Mob. Singkat cerita, Mob pun datang dengan raut wajah yang santai. Setelah melihat penampilan Mob, roh jahat itu langsung meremehkan Mob sambil berkata dia hanya bocil SMP yang hobinya main lato-lato. Tanpa basa-basi, Mob meletakkan tangannya di depan wajahnya si roh tersebut.
dan mob dengan mudah menghancurkan tanpa tersisa sedikit pun. Singkat cerita, mob pun mendapatkan uang dari hasil pekerjaannya tadi. Tapi di sini mob kebagiannya bisa dibilang kurang memuaskan. Sedangkan Regen Sensei mendapatkan uang yang memuaskan. Sangat adil. Regen Sensei memberikan nasihat kepada mob kalau kekuatannya itu tidak boleh dipakai dengan gegabah karena bisa menghancurkan dirinya. Sebagai gurunya tentu saja Regen Sensei akan terus membimbingnya agar kekuatan mob tidak lepas kendali. Dan mob sudah berjanji kepada gurunya kalau ia tidak akan menggunakan kekuatannya untuk kejahatan, melainkan untuk kebaikan. Mob mempunyai kebiasaan buruk yakni suka membengkokkan sendok karena efek dari kekuatan psikisnya. Mob mempunyai seorang adik yang bernama Rizu Kageyama. Keesokan harinya Mob pergi ke sekolah. Mob lagi berjalan menuju ke sekolahnya, ia bertemu dengan Subumi-chan. Mob pun seketika jatuh cinta setelah melihatnya, sampai-sampai pandangan Mob tertuju terus sama Subumi-chan. Setelah Mob waktunya pulang, Regen Sensei meminta Mob untuk pergi ke stasiun karena ada pekerjaan yang besar. Pekerjaan mereka berdua berasal dari petinggi daerah lokal, tempatnya berada di terowongan Honaedo, terkenal dengan keangkerannya. Ada beberapa mahasiswa yang melakukan uji nyali dan penulis blog tiba-tiba menghilang di tempat itu, dan penyebabnya adalah kecelakaan. Terjadi 30 tahun yang lalu, ada sekitar 20 orang yang mati dalam kecelakaan tersebut. Tak lama kemudian mereka sudah sampai tempat kejadian. Dengan gagahnya, Regen Sensei akan membersihkan tempat tersebut dengan cepat. Hal kocak terjadi lagi untuk ketiga kalinya. Mau memuji gurunya karena Regen Sensei yang sangat pemberani. Padahal terowongan itu sangatlah berbahaya. Seketika Regen Sensei sedikit terkejut setelah mendengarkan ucapan dari Mob, dan mereka pun pergi ke dalam terowongan itu. Mob sudah bisa merasakan keberadaan roh yang sangat kuat, lebih 18 roh yang menempati terowongan tersebut. Tanpa disadari mereka telah terkepung. Regen Sensei membagi tugas, Mob mengurus kroco-kroco, dan Regen Sensei. Tapi sialnya Regen Sensei malah bertemu bosnya. Sontak Regen Sensei terkejut. Di sini Regen Sensei belum tahu kalau roh jahat itu adalah bosnya. Regen Sensei berpikir kalau dia hanya pegulat yang sedang latihan. Setelah mau memberikan info kalau roh jahat itu adalah bosnya, seperti biasa Regen Sensei langsung memukulnya dengan teknik pukulan garam pengusir. Dengan kerennya Regen Sensei berkata, hal mengejutkan pun terjadi. Roh itu tidak langsung hilang, malahan menyusut jadi kecil. Mob sengaja tidak langsung dilenyapkan karena ia ingin tahu kenapa dia menakut-nakuti manusia biasa, sampai-sampai dibuat hilang. Roh itu pun langsung memberitahu kalau dia hanya diperintah, dan ada bosnya lagi selain dirinya. Ia merupakan roh jahat yang bersemayam di terowongan ini selama ratusan tahun. Mob pun pergi menghampiri bos yang sesungguhnya. Akan tetapi di sini roh meminta untuk kembali, karena Mob tidak akan mampu melawannya. Setelah mendengarkan perkataan roh tersebut, Regen Sensei seketika panik dan menyuruh Mob untuk kembali. Mob tidak menanggapi perkataan Regen Sensei dan terus berjalan ke tempat roh itu berada. Hal mengejutkan pun terjadi. Aura yang sangat kuat hampir mengepaskan Mob dan Regen Sensei. Tapi Mob tampak biasa saja dan terus berjalan menghampiri rohnya. Sampai di tempat, hal mengejutkan terjadi lagi. Tanpa basa-basi, roh tersebut langsung menyerangnya dan mengelahap Mob. Di sini Mob tampak tidak panik sedikit pun. Tanpa berpikir lama, Mob langsung mengeluarkan kekuatannya. Tanpa disangka-sangka, Mob berhasil mengalahkannya dengan begitu mudah. Regen Sensei dan roh itu terkejut karena melihat Mob baik-baik saja. Roh pun terheran-heran dengan Mob dan tidak menyangka kalau dia bisa mengalahkan roh terowongan ini yang sudah bersemayam selama ratusan tahun bisa dikalahkan oleh seorang bocil SMP. Roh itu langsung bertanya kalau dia itu siapa. Mob menjawab kalau dia bukan siapa-siapa. Regen Sensei memotong percakapan mereka kalau Mob adalah muridnya dan Regen adalah gurunya. Tiba-tiba Mob memberikan foto tersebut. Foto itu masa kenangan sebelum dia meninggal. Dia adalah seorang gangster yang bernama Dead Spectre yang mati karena tergelincir kulit pisang. Dia pun berterima kasih. Dengan begitu mereka bisa beristirahat dengan tenang. Dan episode 1 pun berakhir. Jika kalian mempunyai saran, silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Saya izin meninggalkan permainan. Sayonara.